Leher terdiri atas tulang dan bagian lunak antara lain otot, ligamen, dan saraf. Halo teman-teman sehat saya, jumpa lagi saya dengan Dr. Arya, spesialis saraf magister kesehatan yang berada di kota Solo. Salam sehat bahagia, kalau tidak sehat tidak bahagia dong. Untuk kali ini ada pertanyaan lagi dari saudara S. Bagaimana ya dok mengatasi rasa nyeri di leher kiri bagian belakang? Saudara S merasakan nyeri terkadang. Leher tersebut terasa sangat sakit seperti ditarik. Apa sebenarnya penyebab dari nyeri leher? Bagaimana cara mengatasinya ya dok? Terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan. Leher terdiri atas tulang dan bagian lunak antara lain otot, ligamen, dan saraf. Tulang belakang leher berfungsi untuk menggerakkan dan menopang berat kepala. Tidak seperti tulang belakang bagian lain, tulang leher bagian belakang tidak dilindungi oleh tulang lain, sehingga rentan terhadap cedera yang menimbulkan rasa sakit dan membatasi pergerakan. Sakit leher pada kondisi tertentu dapat hilang dengan sendirinya, tapi sebagian memerlukan diagnosis dan perawatan medis lebih lanjut. Nyeri leher ini dapat disebabkan oleh kelainan di jaringan lunak, yakni otot, ligamen, dan saraf, juga tulang serta sendi tulang belakang. Penyebab paling umum sakit leher adalah kelainan jaringan lunak karena cedera kecil tetapi berkepanjangan. Meskipun jarang, hal tersebut dapat juga disebabkan oleh infeksi, tumor, dan kelainan bawaan tulang belakang. Saat ini penyebab terbanyak adalah penyakit leher, yaitu degenerasi, suatu proses penuaan dan aktivitas yang berlebihan. Di beberapa orang adanya masalah tulang belakang bagian leher menimbulkan rasa sakit di punggung atas, bahu, dan lengan. Berikut macam-macam penyakit inflamasi atau peradangan di tulang belakang. 1. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis dapat merusak sendi-sendi di leher dan mengakibatkan kekakuan biasanya di daerah leher bagian atas. Yang kedua, degenerasi diskus intervertebral cervical atau kita sebut dengan spondylosis. Degenerasi diskus ini biasanya terjadi pada usia 40 tahun atau lebih. Diskus dapat menonjol dan dapat memberikan tekanan terhadap tulang belakang ketika tepi dari diskus lemah. Yang ketiga, cedera kecelakaan kendaraan bermotor atau kecelakaan olahraga dan jatuh dapat mengakibatkan cedera di leher. Tabrakan mobil dapat mengakibatkan hyperextension, yaitu gerakan leher ke belakang di luar batas normal, atau hyperflexion, gerakan leher maju melampaui batas normal. Pada umumnya, cedera mengenai jaringan lunak lebih parahnya dapat mengakibatkan cedera leher disertai fraktur atau patah tulang atau dislokasi tulang leher yang dapat merusak tulang belakang dan berpotensi mengakibatkan kelumpuhan. Beberapa pengobatan yang dapat dilakukan. Pertama, pengobatan non-invasif, yaitu dengan pemberian obat-obatan atau kita sebut dengan medikamentosa. Pada umumnya, dokter akan memberikan obat-obatan anti radang dan atau anti nyeri untuk menghilangkan rasa sakit. Pengobatan ini akan efektif untuk menyembuhkan kelainan yang bersifat ringan. Yang kedua, fisioterapi. Biasanya dokter akan merujuk kepada dokter ahli rehabilitasi medik dan memberikan terapi hangat dengan sinar inframerah atau diatermi atau terapi latihan dengan tujuan
memperkuat otot-otot tulang leher, sehingga susunan tulang leher bertambah stabil dan tidak mudah goyang yang dapat mengakibatkan leher bertambah sakit. Yang ketiga, pengobatan invasif. Saat ini banyak metode pengobatan dengan terapi minimal invasif untuk mengatasi masalah nyeri leher, atau bisa juga memberikan injeksi pada tempat sakit tersebut. Ada juga pengobatan dengan radiofrekuensi yang ditunjukkan kepada saraf sendi tulang belakang, sehingga sakit yang bersumber dari sendi tersebut tidak dapat diantarkan ke otak dan rasa sakit pun menghilang. Terapi ini cukup efektif bila diagnosanya tepat. Terapi minimal invasif terhadap kelainan di leher dengan menggunakan mikroskop, sehingga sayatan yang diperlukan sangat kecil dan menguntungkan pasien, sebab rasa sakit yang ditimbulkan setelah operasi dengan sangat minimal, dan tentunya perawatan pasca operasi akan lebih cepat. Pada keadaan-keadaan tertentu, operasi besar diperlukan untuk mengatasi nyeri leher, tentunya dengan pertimbangan yang sudah dijelaskan kepada pasien tentang untung dan ruginya operasi tersebut. Apapun pengobatan yang dilakukan, mencegah terjadinya sakit adalah hal yang terbaik. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman jadi tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa klik like and subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari saya berikutnya. Salam sehat, salam bahagia. Matur nuwun.